Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi amarana bil itisami bihablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadun la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala kulli rasulin arsalah. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, tiada untayan kata yang paling indah kecuali kalimat syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, siam Ramadan dan qiyam yang insya Allah amalan-amalan kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke malam 14. Semoga kita semuanya bisa istiqomah, bisa secara kafah dan totalitas menjalankan ibadah puasa sehingga kita mendapatkan gelar yaitu predikat, benar-benar predikat takwa. Allahumma amin. Mugi-mugi sing sakit tinggal sehat, mugi-mugi saudaranya yang belum bisa hadir di masjid ini bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama siam dan qiyam Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam kita limpahkan ke baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan petunjuk bagi seluruh umatnya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Pada zaman dulu di Jazirah Arab ada dua suku yang saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Suku ini suku terkenal, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Kurang lebih 120 tahun mereka itu berselisih paham. Kemudian datanglah baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah dinul Islam sehingga bisa menyatukan dua suku dengan dua suku tersebut dengan dasar iman dan takwa, sehingga yang dulu Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Suatu ketika selang lama suku itu bersatu, yang namanya orang Yahudi dan orang munafikun jelas tidak senang, Bapak Ibu, tidak senang dengan mereka itu bersatu. Suku Aus dan suku Khazraj bersatu, mereka tidak senang. Berbagai macam cara supaya suku-suku Arab Saudi itu terpisah-pisah. Jangan sampai bersatu karena itu bahaya bagi mereka. Suatu ketika berdirilah orang Yahudi dalam satu majlis. Di sana ada dua suku tersebut, suku Aus dan suku Khazraj, kemudian menyanyikan syair-syair. Orang Arab kan pintar-pintar syair, Pak. Syair-syair Arab yang membangkitkan ingatan mereka dalam peperangan Bu'as pada waktu itu, yaitu perang yang sengit antara suku Aus dan suku Khazraj. Hampir kedua suku tersebut terjadi pertengkaran. Kemudian datanglah kembali baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, apakah kalian pengen kembali ke dalam masa jahiliyah terlebih dahulu? Atau apakah kalian pengen menuju Madinatul Munawwarah yang sekarang sudah yang namanya sakinah, yang namanya tentram, adem ayem? Otomatis dua suku tersebut sudah menjadi cool down. Nah, atas dasar iman dan takwa itulah suku Aus dan suku Khazraj tersebut bisa disatukan. Dalam surat Al-Hujurat pun termaktub, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi pertama adalah kalimat
innamal mu'minuna ikhwah. Jadi yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, yang ukhuwah Islamiyah terlebih dahulu yang kita bahas, yang namanya ukhuwah itu didasari pasti dengan iman. Makanya ayat tersebut diawali dengan innamal mu'min. Iman terlebih dahulu. Kalau sudah iman, untuk menjaga kerukunan tersebut, menjaga kedamaian tersebut, menjaga ukhuwah tersebut, kita harus yang namanya wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, Pak, yang kedua. Jadi iman dulu, kemudian takwa kepada Allah. Kita contohkan kepada negara Indonesia ini. Indonesia dengan kepulauan terbesar, Pak, 17.000 lebih pulau. Ada beberapa suku, kurang lebih 360 suku. Itu bisa disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pakar Jerman mengatakan Indonesia itu bisa hancur lebur dengan satu malam. Dengan apa? Dengan isu-isu suku, ras, agama, bahasa dan sebagainya, Pak. Makanya oleh sebab itu kita jaga kesatuan ukhuwah Islamiyah kita. Nah, menjaganya di mana? Allah selalu mengajarkan, Allah selalu mengingatkan kepada kita ketika kita itu selesai sholat, ya, ketika kita selesai sholat, kita tengok kanan assalamualaikum, tengok kiri assalamualaikum. Artinya apa? Setelah kita bermuamalah sama Allah, ada kewajiban berikutnya, yaitu muamalah ma'anas. Kita tengok, Pak, saudara-saudara kita, mungkin ada yang perlu bantuan di kita. Kita tengok saudara-saudara kita, mungkin ada yang butuh tenaga kita. Mungkin kita tengok ke kanan kiri kita, tenaga kita. Kalau bukan kita yang menolong mereka, siapa lagi? Jangan sampai orang-orang yang lain itu bisa menolong terlebih dahulu. Kita kan sudah mengenal ayat walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Dengan ayat ini hatta tatabi'a millatahum itu berarti bahwa yang namanya Yahudi dan antek-anteknya, mereka tidak ikhlas dan ridho, Pak, kalau kita itu bersatu. Kalau kita itu belum mengikuti agama mereka. Makanya hati-hati, Pak. Sekarang muncul, Pak, muncul lagi yang namanya isu-isu apa? Untuk yang namanya memecah belahkan umat Islam. Kenapa ada kata-kata Islam radikalisme? Hati-hati, Pak, kata-kata ini, Pak. Islam terorisme. Hati-hati, Pak. Kenapa ada Islamnya? Radikal ya radikal, teroris ya teroris. Karena kita yang mayoritas umat Islam, makanya ada kata-kata Islam di situ supaya apa? Supaya di antara kita itu ada saling benci, Pak. Ada fitnah di antara kita. Karena umat Islam tidak bisa dihancurkan, Pak, dengan dari luar. Islam sudah kuat, kokoh, Pak. Kalau dari luar nggak mungkin. Persatuan umat Islam sangat luar biasa. Sebagai contoh, kemarin ada yang dulu itu, ya, isu yang dulu itu, ya, hingga yang namanya menjelekan agama-agama Islam. Atas dasar apa mereka bersatu kumpul di Monas, Pak? Atas dasar iman dan takwa, Pak. Tidak dibayar, mereka tidak disangoni, mereka ikhlas ridho menuju ke sana. Karena apa? Ada yang menghina agama Islam. Mereka takut kalau agama Islam bersatu. Coba kita lihat Ka'batul Qusad, Pak, di Mekah. Di sana ada rukun Yamani. Bagaimana negara Yaman sekarang? Bagaimana rukun Iraki? Bagaimana negara Irak? Hancur, Pak. Di sana ada negara Syam. Bagaimana negara Syam? Sudah berpecah-pecah, Pak. Nah, tinggal rukun Aswadi, Pak. Rukun Aswadi kalau kita tarik garis lurus, termasuk Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Nah, kalau bukan kita yang untuk bersatu padu untuk ukhuwah Islamiyah, siapa lagi? Kita mulai dari diri kita, Pak. Kita mulai dari hal yang kecil saja, tidak akan besar-besar. Kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Dengan apa? Mumpung di momentum Ramadan ini, kita jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawadah, warahmah, Pak. Momen kebersamaan. Hanya momen kebersamaan itu yang terbanyak itu di bulan suci Ramadan. Mungkin kalau hari-hari biasa selain bulan suci Ramadan, Bapak Ibu semuanya pasti sibuk semuanya. Sibuk bekerja, ya kan? Sibuk bekerja, kantor dan sebagainya, pulang malam.
Tetapi kalau pada bulan suci Ramadan kita bisa sahur bersama, Pak. Bangunkan anak-anak, bangunkan istri bersama, sholat tahajud dulu, sholat taubat, sholat hajat. Kebersamaan dulu dari keluarga, Pak. Buka puasa bersama, ukhuwah Islamiyah lagi kita tuntut di situ. Nah, membangun itu dari keluarga. Kalau sudah keluarga itu sudah sakinah, Pak, boleh kita memaksakan yang namanya rukun ukhuwah. Rukun ukhuwah itu yang pertama yaitu sodar, ikhlas, lapang dada. Sebelum kita tidur kita maafkan, Pak, orang-orang yang sudah menyakiti kita. Sebelum kita tidur kita maafkan saudara-saudara kita yang mungkin menggibai kita, menyakiti kita, memfitnah kita, kita ikhlaskan, Pak, ridho, Pak. Karena mereka menghibah itu karena Allah juga. Betul enggak? Mereka menghibah, mereka memfitnah itu karena Allah juga. Supaya kita itu apa? Bisa lapang dada, jembare hati, saudara yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu konsep untuk rukun ukhuwah yaitu ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau sudah mengenal istri, ya, jangankan istri yang baru nikah, Pak. Suami istri yang sudah lama menikah, mereka banyak nggak yang bercerai? Banyak, Pak. Banyak. Karena apa? Perselisihan paham. Nah, karena ta'aruf inilah penting sekali. Saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kalau sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya, kita tahu, oh ini hobinya seperti, ya jangan diganggu kalau hobinya seperti itu. Oh ini senangannya seperti, ya kita beri kesenangannya. Itu ta'aruf, Pak. Kemudian yang ketiga yaitu ta'awun. Kita saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Dalam ayat Al-Quran pasti dikatakan wa iqomis sholah wa ita'iz zakah. Iqomis sholah kemudian gandengannya lah wa ita'iz zakah. Artinya apa? Kita diajarkan dalam dinul Islam ini selain kita itu muamalah sama Allah, ada kewajiban berikutnya yaitu ita'iz zakah, berzakat. Artinya apa? Memberikan sedikit harta kita kepada orang lain, sedekah kita kasihkan kepada orang lain yang memerlukan. Utamakan kepada keluarga, kemudian utamakan kepada umat muslim sendiri, Pak. Nah, tolong menolong, Pak. Gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu takaful. Takaful itu saling sepenanggungan. Saudara kita ada yang sakit, tidak kuat untuk biaya, kita tanggung, Pak, bersama-sama biayanya. Saudara kita ya ada yang baru masuk Islam misalnya mu'alaf, mereka sudah mukallaf dan belum kuat dalam finansial atau ekonomi, kita bantu, Pak, di situ, Pak. Ya. Di Masjid Al-Akbar sendiri setiap hari alhamdulillah ada mu'alaf yang baru. Tetapi penguatan ekonomi belum termaksimalkan di situ. Ya, belum termaksimalkan di situ. Kita kuatkan ekonomi di situ. Dengan apa? Dengan zakat, Pak. Potensi zakat di Indonesia sangat luar biasa sekali. Kalau kita potensikan zakat itu dengan secara maksimal, insya Allah tidak ada kemiskinan di Indonesia ini, Pak. Ya, gitu. Dengan ta'awun, dengan takaful, mohon maaf, saling penanggungan. Yang terakhir adalah dengan yaitu al-irs. Irs itu apa? Mendahulukan urusan orang lain, Pak. Mendahulukan urusan orang lain. Al-ithar, Pak. Kalau al-ithar di ibadah mamnu, Pak. Mendahulukan ya, ibadah itu mamnu. Tapi untuk mendahulukan kepentingan orang lain dalam hal kemanusiaan, dalam hal donasi dan lain sebagainya, itu diutamakan. Itu adalah tingkat tertinggi dari ukhuwah, yaitu al-ithar tadi. Atau istri. Jadi yang namanya mendahulukan urusan orang lain, insya Allah pasti kita akan ditolong Allah, ya. Wallahu fi aunil abdi maka al-amru fi auni akhihi. Kalau kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Itu sudah janji Allah. Oleh sebab itu, masyaallah muslimin, momentum bulan suci Ramadan ini kita maksimalkan dengan secara maksimal. Kita jaga kebersamaan kita jaga ukhuwah kita. Jangan sampai kita berselisih paham dengan satu yang lainnya. Kita bersatu padu. Kita ingat yang namanya haji, yang namanya umroh, pasti orang Yahudi tidak senang, Pak.
Haji dan umrah itu momennya bersatu umat Islam seluruh dunia. Makanya itu mereka tidak senang. Ada berbagai macam upaya supaya menggagalkan itu tidak terjadi. Umrah tidak terjadi haji. Karena itu momentum bersatunya umat Islam seluruh dunia. Oleh sebab itu masyaallah muslimin, dari hal yang kecil, dari kita sendiri, dari keluarga kita sendiri dulu, semoga kita semuanya bisa keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa saling memahami satu dengan yang lainnya, hatal jannah, sehingga kita semuanya betul-betul menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah wataniyah sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebih mohon maaf. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.